Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anakku kelas 12 TKP 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita dimulai. Selesai? Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih dari kelas 12 OTKP 1 sudah gabung semuanya melalui Google Meet. Kita mungkin sudah yang ketiga kalinya. Ada satu anak yang keluar masuk ini mungkin faktor sinyal, nggak apa-apa ya. Anak-anakku, pada pertemuan pada pagi hari ini akan Bu Eni putarkan sebuah video, silahkan nanti di amati, setelah itu kalian bisa bertanya ataupun kalian bisa menanggapi dari video yang ditayangkan Bu Guru. Anak-anakku, untuk ya, kelihatan anak-anakku? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ya. Bu. Ya, saya putarkan terlebih dahulu ya bahwa pentingnya dari laporan keuangan dari salah satu video bisa kalian lihat. Ya, dari video ini tadi silakan kalian menanggapi pentingnya tentang laporan keuangan. Bisa akan saya tuliskan di sini siapa yang menanggapi, mungkin salah satu atau salah dua, Mbak. Tadi yang gabung pertama Mbak Latifah, coba Mbak Latifah, tanggapan tentang video tadi. Bu, maaf, Latifah siapa ya? Namanya ada 3 Latifahnya. Waduh, Latifah. Yang bisa Latifah siapa? Ayo, 1, 2, 3, Mbak. Di antara 3 Latifah. Kak di sini kok Latifah. Hanya Latifah yang bisa gabung. Mbak ini Mbak Latifah. Coba menanggapi video tadi. Atau Mbak Hanifah ya, Mbak Hanifah. Kalau belum siap. Pentingnya laporan keuangan. Dengar suara Bu Guru, Mbak? Dengar, Bu. Ya, siapa? Yuk, monggo. Mbak Latifah belum. Mbak Hanifah atau Mbak siapa? Saya aja, Bu, Latifah Indah. Latifah Indah ini ya. Yuk. Manfaat laporan bagi manajemen perusahaan yaitu memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi untuk pengambilan keputusan. Ya. Terus? Memudahkan untuk pencatatan pajak atau melakukan budgeting atau kontrol internal. Keputusan evaluasi yang sedang berjalan. Keputusan evaluasi usaha yang sedang berjalan. Ya. Dah, Bu. Ya, yang berjalan ya. Jadi dari Mbak Latifah Indah ini,
Ya. memberikan informasi tentang keputusan, yang kedua pencatatan pajak atau evaluasi usaha yang sedang berjalan. Ya, dari Mbak Anifah, coba. Mbak Anifah tadi gabung awal loh. Ayo Mbak Anifah. Apa Bu tadi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya tadi manfaat laporan keuangan. Dari video tadi kan sudah ada ya. Ada beberapa mungkin atau kemarin yang sudah disampaikan di guru. Atau untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yuk. Menyediakan informasi ya. Dalam kehidupan sehari-hari coba. Untuk menentukan labanya, Bu. ambil keputusan. Keputusan. Terus untuk laba, ya. Terima kasih Mbak Latifah Indah dan Mbak Anifah. Ya, dari video tadi mungkin ada beberapa yang bisa kalian pahami bahwa dalam pembuatan laporan keuangan itu salah satu sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Nanti akan Bu Eni jelaskan sedikit, walaupun nanti banyak eksplorasi ke kalian mencari informasi dari beberapa sumber. Mbak Anifah juga terima kasih bisa menyajikan informasi, keputusan, dan laba. Anak-anak, pada prinsipnya untuk ini, dalam menganalisis laporan keuangan sederhana ini, nanti bisa kalian ambil manfaatnya. Kita mempelajari ini di samping tadi untuk yang disampaikan teman-teman kalian, ada juga bahwa dalam kita bisa memberikan pemanfaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila laporan keuangan kita atau kondisi keuangan kita bagus, insya Allah nanti juga dalam pengambilan keputusan apapun akan tepat. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin mempunyai banyak sekali atau beberapa sumber pemasukan, misalnya uang saku dari bapak atau ibu atau dari hasil usaha apa. Nah, itu jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi, kita menganalisis laporan keuangan sederhana, contoh saja dalam kehidupan sehari-hari, kita punya uang berapa, jangan sampai pengeluaran lebih daripada pendapatan. Nanti dalam KD ini kalian harus bisa dari aspek pengetahuannya bisa menganalisis laporan keuangan sederhana, sedangkan dari aspek keterampilannya kalian bisa membuat laporan keuangan sederhana. Tujuannya yaitu kalian nanti bisa membuat laporan keuangan sederhana baik dari keseharian kalian ataupun dari hal-hal yang apabila kalian bekerja di dunia usaha ataupun dunia industri, ya. Kemarin Bu Eni sudah menjelaskan cakupan materinya ada 3, yang pertama likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Anakku pada kesempatan ini, Bu Eni akan lebih nanti membahas tentang rentabilitas, ya. Dari materi kemarin, likuiditas dan solvabilitas mungkin sudah tidak ada masalah, terbukti dengan lembar kerja yang sudah kalian kumpulkan lewat Google Form dan kemarin. Sekarang kita akan ke rasio rentabilitasnya, ya. Dalam langkah-langkah rentabilitas, sama seperti kemarin, kalian juga harus bisa memahami dari neraca dulu. Nah, ya, langkah-langkahnya memahami sebuah neraca, bagaimana termasuk aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban tetap, dan lain-lain. Nah, kalian baru bisa menghitung tentang rentabilitas, ya. Anak-anakku, analisis laporan keuangan sederhana adalah bentuk tulisan yang berisi informasi keuangan dalam sebuah instansi bisnis. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan, terutama pada pihak eksternal. Jadi, laporan keuangan mencerminkan semua transaksi usaha sepanjang waktu yang menghasilkan baik peningkatan maupun penurunan bersih nilai ekonomi bagi pemilik modal.
Oleh karena itu, laporan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan ya. Jadi ini dalam analisis laporan ini ya, intinya bahwa perusahaan, nah ini ya, media yang paling penting untuk menilai prestasi dan juga kondisi ekonomi suatu usaha. Anak-anakku, manfaat laporan keuangan yang pertama yaitu untuk investor, tadi disampaikan oleh Mbak Latifah, Mbak Hanifah, dan juga teman-teman yang lain bahwa manfaat laporan bagi investor adalah untuk mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah membeli, menahan, atau menjual investasi. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua, karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberi balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Manfaat bagi kreditur untuk memutus apakah jumlah berutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Jadi manfaat laporan keuangan ada juga bagi yang pemberi jasa apa? Nanti bisa kalian cari ya. Pemberi pinjaman manfaatnya apa? Bagi pelanggan apa? Bagi pemberi pinjaman mungkin untuk bisa menentukan pengambilan keputusan. Bagi pelanggan apa? Nanti kalian cari ya. Ini hanya menyampaikan sedikit. Dari pemerintah mungkin manfaatnya apa, masyarakat manfaatnya apa. Ini nanti bisa kalian lihat di modul di guru ataupun kalian bisa mengeksplorasi dari beberapa sumber. Ya. Yang berikutnya ini manfaatnya ada investor tadi sudah disampaikan di guru ya, manfaatnya untuk pengambilan keputusan, karyawan bagaimana mengambil langkahnya, pemberi pinjaman apakah pengambilan keputusan juga, apakah memberi pinjaman atau tidak, pemasok atau kreditur, ya, pelanggan atau pemerintah dan masyarakat. Ini semua manfaat laporan keuangan ya. Jadi dari investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditur usaha, dan juga pelanggan. Nanti silahkan kalian tambahkan dalam diskusi. Setelah ini kalian akan diskusi. Akan kami bagi kelompok juga nanti, tetapi intinya bahwa kemanfaatannya ini ada beberapa hal untuk yang Bu Eni sebutkan ini tadi. Ya. Yang berikutnya, ke karakter laporan keuangan, intinya ada 4 hal yang harus dipedomani, bahwa laporan keuangan itu harus dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat dibandingkan. Dapat dipahami bagaimana? Dipahami oleh semua yang membaca. Yang membaca itu paham tentang laporan keuangan itu. Apakah perusahaan tersebut liquid, solvable atau tidak, itu bisa dipahami oleh semua dari membaca laporan tersebut. Apakah relevan, apakah handal, apakah dapat dibandingkan. Ini adalah karakter laporan keuangan. Apabila kalian tidak mempunyai salah satu ini, berarti karakter laporan keuangan tidak sempurna. Anak-anakku kemarin sudah ya, yang pertama ini analisa likuiditas. Ayo coba Mbak, siapa ya? Siapa yang tahu analisa likuiditas kemarin, pengertiannya yang atau rumusnya? Kalau pengertiannya itu kan, ayo siapa dulu? Ada yang masih ingat tentang likuiditas? Tidak ada? Mbak Givera coba. Atau siapa ini Mbak siapa? Mbak Givera. Dengar suara Bu Guru. Mbak Astuti? Ayo, yang masih ingat tentang likuiditas? Ya, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya jangka pendek. Rumusnya apa, Dok? Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya? Kelihatan. Ya,
likuiditas kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya jangka pendek. Rumusnya kemarin apa? Yang aktiva lancar itu, Bu. Iya. Ini Kan? Mbak siapa dulu? Disebutkan nama dulu. Astika, Bu. Astika ya. Aktiva lancar? Aktiva lancar sama dengan kas plus surat berharga plus piutang. Bentar, Bu. Persediaan. Ya. Sama. Ya, itu termasuk aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Paham ya? Terima kasih ya, Mbak. Nomor absen Ya. berapa ini, Mbak? 10. 10 ya. Ya, sekarang Mbak, yang solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya jangka panjang. Ini Mbak siapa lagi nih? Yang bisa ya? Saya, Bu. Mbak siapa? Latifah Indah. Latifah Indah, yuk rumusnya. Total utang dibagi total aset, ya, sama dengan jumlah. Iya. Total utang dibagi total aset dikali 100% sama dengan intinya modal dikali 100%, Bu. Ya, boleh. Atau salah satu yang gampang, kalian bisa total ini ya, total aktifanya. Ini dibagi total hutangnya. Langsung saja bisa ya. Jadi, apabila perusahaan itu dikatakan solvable atau liquid, ya memang harus kekayaan harus lebih besar daripada kewajiban. Sekarang Bu ini akan membahas rentabilitas. Rentabilitas itu sama juga dengan profitabilitas ya. Ini saya menanyakan kemarin, ini adalah sama. Ya, Bu ini adalah rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva dan modal sendiri ya. Jadi ada rentabilitas. Ini nanti kita bahas pada pertemuan ini. Ya, Bu ini hanya sekilas saja bahwa rentabilitas adalah rasio yang berfungsi sebagai alat ukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Semakin tinggi nilai presentasi rasio profitabilitas ini, semakin baik nilainya. Dengan keunggulan yang ada bisa dibandingkan dengan nilai rata-rata industri sejenis di pasar. Jadi dari rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Itu ya, jadi kalau yang likuiditas membayar utangnya jangka pendek, solvabilitas membayar utangnya jangka panjang, atau pada saat perusahaan dibubarkan. Sedangkan rentabilitas adalah sebagai alat ukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri ya. Anak-anakku, tugas setelah ini walaupun kalian pembelajaran daring, tapi akan berikan tugas buat kelompok untuk diskusi materi rentabilitas. Ada 4 nanti ya. Diingat, yang pertama jenis rasio rentabilitas itu apa saja. Yang kedua rumus penghitungan rentabilitas apa saja. Yang berikutnya kalian browsing salah satu neraca ya. Neraca yang lengkap yaitu alat ukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dan hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Atau kalian bisa memakai neraca yang pada saat kalian praktek likuiditas dan solvabilitas kemarin boleh ya. Terus kalian praktekkan dalam penghitungan rentabilitas. Nah ini Bu Eni mau tanya, kelompoknya sesuai urut absen atau bagaimana? Nah ini Mbak siapa ada suara ayam? Yuk Mbak. Ya, gini aja dari Bu Eni ditentukan ya, nanti karena jumlah siswa 36, satu kelompok itu absen 1, kelompok A ya, absen 1 sampai 5. Kelompok B nanti absen 6 sampai 10. C absen 11 sampai 15. Kelompok D 16 sampai dengan 20. Ya, lanjut dan seterusnya. Nanti sampai kelompok terakhir itu 31 sampai 36 dihabiskan ya. Yang kelompok terakhir nanti jumlahnya 6 siswa.
Ya, jadi kalian tugas diskusinya boleh lewat media daring, kalian tidak harus lewat Google Meet juga bisa, lewat WhatsApp juga bisa. Tapi yang jelas kalian diskusi tentang ini rumus rentabilitas, tentang jenis rasio rentabilitas, kalian browsing neraca, kalian praktek penghitungan rentabilitas. Paham ya? Tidak ada yang kelompoknya ya. Nanti kalau memang ada masalah, bisa disampaikan Bu Guru di lewat Google Classroom ataupun lewat WhatsApp group ya. Buat kelompok untuk diskusi materi rentabilitas. Satu, jenis ya. Ini nomor 1, jenisnya. 2, rumus penghitungannya. 3, kalian bisa mencari neraca. Lab browsing bisa atau dari tugas kemarin bisa. Yang keempat, kalian praktek penghitungan rentabilitas. Salah satu saja ya. Salah satu saja. Tidak harus dihitung semuanya ya. Salah satu rumus-rumusnya nanti banyak, ada 6 kelihatannya ya, tapi untuk penghitungannya atau prakteknya satu saja. Paham ya? Tugas kelompoknya ya. Bu, saya belum paham. Belum paham? Belum. Ya, saya ulangi. Bahwa nanti kelompok A itu nomor absen 1 sampai 5. Yang kedua, absen B 6 sampai 10, C 11 sampai 15, D nomor absen 16 sampai 20. Sampai dengan nanti kelompok yang lain, yang terakhir itu 31, 36. Kalian bisa cari dari modul 2 ini sebenarnya ada. Silakan kalian buka e-learning juga ada, modul sudah saya share di sana tentang rasio keuangan. Ini bisa dicari di sana, atau kalian browsing juga bisa. Misalnya tentang rasio rentabilitas, rumusnya bagaimana, prakteknya bagaimana, dituliskan di situ. Jadi nanti yang mengerjakan, yang mengumpulkan itu 1 kalau 5 anak, hanya mengumpulkan 1 maksudnya 5 anak. Ya, itu ya. Terus yang berikutnya, setelah itu kalian tuangkan dalam lembar kerjanya, ya. Kompetensi dasarnya menganalisis laporan, membuat laporan. Tujuannya tadi mempelajari apa, dasar teori, alat, jenis usaha, langkah, nanti kami share juga tentang lembar kerjanya. Nah, tugas kalian yang pertama diskusi dengan teman, dengan media daring, seperti yang Bu Eni sampaikan tadi, yang dituangkan dalam lembar kerja untuk dipresentasikan. Presentasi itu setelah itu baru dikumpulkan. Ya, anak-anakku, ini ada sedikit, ini ya, kata mutiara. Silahkan nanti bisa dicari ya. In some support what will of vision that someone important said and can make the reader get inspired. Ya, bahwa kata-kata yang penuh kebijaksanaan dari orang yang penting katakan itu bisa membuat kalian terinspirasi. Ya, Bu ini apa ya? Sedikit yang saya sampaikan. Mungkin kalau materi itu disampaikan oleh orang-orang yang menginspirasi atau kalianlah punya mengidolakan seseorang, itu biasanya apa yang dikatakan itu gampang masuk ya. Bahkan mau diikuti, mau mengikuti. Misalnya dari materi-materi Bu Guru yang sampaikan Bu Guru ini kurang menginspirasi, bisa kalian cari media yang lain. Bahwa Bu Guru itu bukan satu-satunya sumber informasi atau pelajaran. Nanti bisa ditambahkan, mungkin Bu saya menghitung rentabilitas likuiditas kok nggak paham ya diterangkan Bu Guru. Bisa kalian menambahkan dari yang lain. Misalnya dari kalian buka YouTube, ternyata penghitungannya kok seperti ini, beda langkahnya dengan Bu Eni misalnya. Tidak apa-apa, tapi prinsipnya sama, bahwa kalian harus bisa memahami atau menganalisis laporan keuangan, dan juga kalian harus bisa mencat materinya ya, materinya paham, bisa membuat laporannya. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang Bu Eni sampaikan. Ini Bu Eni, kalian pun juga merindukan sekolah ya. Ini situasi kalau kita mungkin tidak pembelajaran daring, kalian bisa praktek industri, praktek sekolah, kita bersama-sama
berkelompok membahas itu akan nyaman. Tapi kita berdoa saja semoga pandemi segera berakhir, kita bisa berkumpul dalam tatap muka yang menyenangkan ya. Ini dari ini kakak kelas kalian ya. Kakak kelas kalian sudah lulus, ini kelihatannya kuliah di UNS ya. Ya. Itu anak-anakku, terima kasih. Nanti silahkan setelah membentuk kelompok, kelompoknya sudah ditentukan tadi, kalian browsing 4 materi tadi, silahkan dituangkan dalam, ini saya tutup dulu PowerPoint-nya. Ya, kalian bisa nanti setelah membuat kelompok terbentuk, kalian diskusi lewat media daring ya. Setelah itu kalian tuangkan dalam lembar kerja. Setelah itu minggu depan kita bisa presentasi. Kita membahas tentang rasio rentabilitas ya. Dari hasil pengamatan saya kelas 12 OTKP, alhamdulillah aktif ya semuanya. Tidak ada hal-hal yang menonjol, bisa hadir semua alhamdulillah. Nanti umpan baliknya setelah kalian mempelajari itu, kalian bisa menerapkan dalam di dunia usaha, dunia industri, atau di dalam lingkungan kalian. Tindak lanjutnya nanti setelah laporan keuangan sederhana kalian pahami dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, karena kemarin masih observasi, yang harusnya di dunia usaha atau dunia industri, tetapi karena keterbatasan masa pandemi ini, praktiknya kan hanya di sekitar rumah, tidak apa-apa. Setelah itu, setelah praktek, kalian setelah mengamati, kalian bisa membuat usaha kecil. Kalau memungkinkan tetap berkelompok, tetapi kalau tidak memungkinkan, nanti kita atur, mungkin bisa individu membuat kelompok yang sederhana, bagaimana kita endingnya adalah mencari laba. Usaha yang kira-kira kalian mampu di sekitar tempat tinggal kalian. Ya, tindak lanjutnya itu. Setelah itu, untuk rencana jangka panjangnya, setelah usaha itu kalian jalankan, dari modal, dari tenaga kerja, dari apapun sudah kalian perhitungkan, kalian bisa membuat rencana pengembangan tindak lanjutnya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa memang materi laporan keuangan sederhana ini intinya yang membuat laporan keuangan sederhana adalah keterampilannya. Nanti yang pengetahuannya kita menganalisis laporan keuangan sederhana. Nanti ada 2 penilaian dari aspek pengetahuan dan juga dari aspek keterampilan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selamat bekerja, selamat melaksanakan atau membuat lembar kerjanya, diisikan sesuai dengan perintah guru tadi. Ada 4 hal ya. Nanti kita diskusi minggu depan untuk rencana pembelajaran selanjutnya, diskusi presentasi nanti dari 5 anak presentasi 1, yang lain juga sebagai moderator dan lain-lain. Bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran bisa, walaupun dengan pandemi, kita bisa interaktif gitu ya anak-anakku. Dan materi-materi setelah di rentabilitas, kita akan membahas tentang rencana pengembangan usaha. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, coba ada, ini Mbak Indah ini apa? Ada apa ini? Ayo. Ada pertanyaan? Enggak ada. Mbak Erni? Saya mau tanya. Yang Mbak Astika? Sri Maharani. Yang mencari absen 10. Iya. Tanya tentang tugasnya, Bu. Yang mencari materi yang jenis-jenis rasio rentabilitas, terus browsing salah satu neraca. Nah, itu dituangkan dalam PowerPoint atau tulis tangan atau gimana, Bu? PowerPoint, karena untuk presentasi. Oh ya. Iya. Di PowerPoint ya, semuanya ya. Di PowerPoint Mbak Astika nomor 10. Berarti nanti kelompoknya nomor absen 6 sampai 10. Iya. Ya, terima kasih Mbak Astika, Sri Maharani. Ya. Yang lain?
Ada ya, sudah cukup jelas. Terima kasih anak-anakku. Dari saya simpulkan bahwa terima kasih banyak atensi kalian di kelas 12 OTK 1. Terima kasih yang luar biasa. Saya berikan support dengan seragam yang rapi, semuanya bisa hadir. Terima kasih banyak. Untuk pertemuan selanjutnya kita ketemu di hari Rabu. Untuk presentasi ya, hari Rabu jangan lupa nanti presentasi satu persatu yang lain bisa menanggapi. Anak-anak yang saya cintai, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.